Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Senin 18 Oktober 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, kami akan mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik Alia, salah satu jemaat Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan di Alia. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 71 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, menjadi tua adalah salah satu hal yang sering mendatangkan ketakutan dalam diri kita. Takut sakit, takut sendirian, takut tidak punya teman, takut ditinggal keluarga, takut tidak punya uang, dan lain-lain. Maka cukup banyak yang kemudian memohon agar dipanggil lebih cepat sebelum ia merepotkan anak-anaknya atau dibiarkan sendirian. Pemazmur dalam bacaan kita pagi ini nampaknya punya pergumulan yang sama. Pemazmur ternyata juga memiliki kerisauan, rasa takut yang sangat kuat di hari tuanya. Ia khawatir hidupnya menjadi hampa dalam kesunyian. Dalam konteks bacaan ini, Daud yang sudah tua mendapat ancaman dari anaknya sendiri Absalom yang ingin menggulingkan pemerintahan ayahnya dengan cara yang kejam, sehingga membuat pemazmur merasa terancam. Orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa Allah telah meninggalkan dirinya sehingga ia akan mudah dikejar dan ditangkap. Lalu bagaimana Daud menyikapi situasi itu? Ternyata ketimbang mengeluh dan terus merasakan takut, pemazmur memilih untuk berdoa kepada Tuhan dan mengutarakan kekhawatirannya. Ia menaikkan doa kepada Allah agar melepaskan, meluputkan, mendengarkan, dan menyelamatkannya. Ia memohon agar Allah menjadi tempat perteduhan dan pertahanan yang kokoh baginya, yang bisa meluputkan dia dari orang fasik. Ia juga memohon agar Tuhan tidak membuang atau meninggalkannya saat dia sudah berusia tua dan tidak lagi punya kekuatan. Saat manusia lain sudah tidak ada lagi yang peduli, ia berharap bahwa Tuhan, Allah yang sama yang menjadi tumpuan harapannya sejak masa muda, Allah yang sama tempatnya bertopang mulai dari kandungan, tidak ikut-ikutan meninggalkan atau membuangnya karena sudah tidak lagi kuat. Hidup di masa tua memang punya tantangannya sendiri. Berbeda dengan saat muda yang kita isi dengan berkarya, menikmati hidup. Namun saat tua, anak-anak akan meninggalkan rumah, badan akan sakit-sakitan, uang menipis, tidak ada lagi yang memperhatikan. Saat itu semua terjadi, tentu menggetarkan seandainya kita harus menjalani sendirian. Belajar dari teladan pemazmur, ternyata dalam situasi yang menimbulkan kecemasan seperti itu dalam kesendirian, kita bisa datang pada Bapa di surga, mengadukan semua padanya. Bisa jadi kita benar-benar ada di situasi yang tidak menyenangkan di masa tua kita. Namun perlu selalu kita ingat bahwa Bapa di surga akan selalu memelihara kita. Teman, keluarga,
bisa jadi meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah. Tuhan berkata, sejak dalam kandungan sampai seluruh rambut menjadi putih, Ia akan tetap berada bersama kita, menggendong kita, menanggung kita, memikul dan menyelamatkan. Itu janji Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita, agar kiranya kita tidak perlu lagi takut saat menjadi tua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa bergantung pada Tuhan. Entah kami dalam kondisi baik atau saat kami di tengah badai, entah kami masih muda atau saat kami menjadi tua. Tuhan, Engkau telah menjanjikan perlindungan bagi kami dan kami percaya janji-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh persoalan hidup kami hanya kepada-Mu. Tolong kami untuk selalu mengandalkan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.